haleluya. Layakkah ku hampiri tahta-Mu? Layakkah ku memuji sembah-Mu? Layakkah aku di hadapan-Mu merasakan menikmati hadirat-Mu? Layakkah ku hampiri tahta-Mu? Katakan layakkan ku memuji. Layakkah ku memuji sembah-Mu? Layakkah aku di hadapan-Mu merasakan menikmati hadirat-Mu? Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Layakkah ku hampiri tahta-Mu? Layakkan, Layakkah ku memuji sembah-Mu? Layakkah aku di hadapan-Mu merasakan menikmati serukan sama-sama, basuh hatiku. basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat. Basuh hatiku, amin, haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, amin Tuhan. Basuh hatiku, Katakan dari segala kecemaran dunia. hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu, Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu. Basuh hatiku, amin, haleluya. Basuh hatiku. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Marta Pangaribuan akan mengawali ibadah ini dengan doa. Hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu, Bapa. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu.
hari ini kami datang Tuhan, umat-Mu Tuhan menghadap Engkau. Amin. Haleluya. Saat ini Tuhan kami bawa hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan dengan ibadah yang singkat ini Tuhan. Tapi kami merasakannya Tuhan, sungguh Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh ibadah ini Tuhan, biar Engkau bekerja Tuhan. Engkau lawat kami semua Tuhan yang hadir dalam ruangan ini Tuhan. Agar kami Tuhan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu hari-hari kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan tidak sebanding dengan hari-hari kami, kesibukan kami di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami dengan segenap hati, sepenuh jiwa roh kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Yesus. Mari Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, berkati Tuhan. Dengan segenap hati kami memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Biar ibadah ini ibadah yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus kuasai tempat ini Tuhan. Terlebih kuasai kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Agar kami membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh datang lagi beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Kami hanya fokus untuk memuji dan menyembah-Mu saja Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini sukacita yang besar yang Tuhan sudah beri buat kita, diberi kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu kita sudah lewati dengan segala kesibukan. Tapi kalau kita ada kembali pagi hari ini dalam rumah Tuhan, kita mau katakan semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyanyikan pujian ini. Katakan, kita punya Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa buat saya dan saudara. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancang, Katakan, masa depan saya, masa depan keluarga saya dengan penuh harapan. Haleluya. aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
katakan dengan iman, saya ada oleh karena anugerah Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, amin, haleluya. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sekali lagi katakan, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, amin Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Saudara, pada waktu segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan kemauan kita, pada waktu segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang menjadi harapan kita, kita pasti katakan dia Tuhan yang baik. Tapi bagaimana kalau segala sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita masih mau katakan dia Tuhan yang baik? Tapi saya percaya pagi hari ini, sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita katakan pagi hari ini, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik, dan kita percaya dia ada di tempat ini, siap memberkati saya dan saudara. Amin. Kita mau bebaskan roh kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
dengan waktu yang tidak banyak, tapi masing-masing kita katakan, Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlu kedahsyatan-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat memandang masa depan kami dengan jernih ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau kekuatan buat kami, Engkau pertolongan buat kami, Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Sekalipun kami tidak bisa melihat jalan itu, tapi kami percaya pagi hari ini ada jalan Tuhan buat saya dan saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya, Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia menolong, setia menolong saya dan saudara. Haleluya. berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah Kita serukan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Goyah Tak akan goyah. selamanya. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kami sebagai orang percaya, bahwa kami tidak pernah akan goyah, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa buat kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau rindu melawat setiap kami. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang baik Tuhan, supaya benih itu tidak tertabur dengan percuma, tapi benih itu bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan benih firman itulah yang membersihkan kelakuan hidup kami, supaya tidak menghalangi perjalanan iman kami ke arah yang benar. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu menjadi jemaat yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Setiap kami pagi hari ini, hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan urapan Allah yang baru,
supaya benih firman yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan sendiri buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Engkau ajaib buat kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati. Dan sebentar juga ada pujian dari Yu Timotius dan remaja Samuel. Biar pujian ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan beri buat kami. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Dan kami mau terima firman-Mu, kami memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau sangat
Puji Tuhan, pagi hari ini biar pujian ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Saudara, begitu dahsyatnya Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi Tuhan katakan lewat pujian ini, sehelai rambut pun kalau itu jatuh, itu seizin Tuhan. Situasi kondisi apapun boleh terjadi, tapi kita percaya pagi hari ini anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur anak-anak ini sekalipun pandemi, orang takut untuk datang ke rumah Tuhan, tapi mereka begitu bersemangat untuk memuji Tuhan. Dahsyat Tuhan saya dan saudara. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Musim berganti musim, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan berlaku kapanpun, di musim apapun tetap berlaku buat kita sekalian. Saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam pujian tadi kita dengar, sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau kita coba renungkan, saudara-saudara, sehelai rambut itu sesuatu yang kita tidak pernah perhatikan. Benar, saudara-saudara? Seringkali ketika kita berdiri depan cermin, kita menyisir rambut, ada rambut yang jatuh. Mungkin bukan 1, 2, 3, atau 10 atau lebih. Firman Tuhan katakan, tidak ada rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi biarlah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan apapun keadaan kita. Sebab semua itu dalam perhatian Tuhan. Baik ataupun tidak baik keadaan kita, dalam perhatian Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita sampai hari ini. Tuhan masih tetap melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang indah. Itu sebabnya mari kita mau tetap dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Kita mau melihat dalam 2 Raja-Raja ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, iman perempuan Sunem ini kita tidak perlu ragukan lagi, karena imannya kepada Tuhan. Dia berani berseberangan dengan Raja Yoram dan seluruh orang-orang Israel. Dia tetap
menyembah kepada Tuhan, sementara banyak orang menyembah kepada berhala. Kita tidak membaca apa konsekuensi yang dia terima ketika dia tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat jemaat Smyrna ketika mereka tidak mau menyembah kepada kaisar, apa yang mereka alami? Mereka dikucilkan. Mereka ketika melamar pekerjaan tidak diterima. Kalau mereka punya usaha mereka diboikot. Anak-anak mereka di sekolah tidak mendapat pelayanan yang baik. Itu yang dialami oleh orang-orang yang percaya karena mereka beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentang perempuan Sodom ini tidak ada catatan apa yang dia alami ketika dia tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mau melihat perempuan Sodom ini, dia bukan saja beriman kepada Tuhan, dia mengalami lompatan iman yang luar biasa. Iman itu tidak statis, artinya bergerak dari iman kepada iman. Dan kita melihat perempuan Sodom ini, dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena percayanya dia berani berseberangan dengan raja. Tapi saudara-saudara, iman itu tidak berhenti sampai di situ. Imannya terus bergerak dari iman kepada iman yang lebih lagi. Dan ini yang membuat Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh perempuan Sodom ini. Nah, saudara-saudara, mari kita mau melihat apa yang menyebabkan perempuan Sodom ini mengalami lompatan iman yang besar. Dan bagaimana dia mengalami peningkatan iman yang luar biasa ini. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-23, tadi kita sudah baca, tapi mari kita ulangi lagi. Berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat?" Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh suami perempuan Sodom ini. Padahal hari ini bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Kenapa engkau mau pergi? Saudara-saudara, ada kebiasaan baru dari perempuan Sodom ini, yaitu dia merayakan bulan baru dan hari Sabat. Kapan itu dia lakukan? Dengan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya. Kita sudah belajar bersama-sama apa yang tidak pernah dia harapkan lagi karena waktu sudah berjalan begitu lama, tapi Tuhan memberi pada waktunya. Haleluya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi apa yang dia janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Pertahankan percaya kita apapun keadaan yang kita alami. Pada saat perempuan ini tidak berharap lagi, Tuhan berikan kepada dia anak yang sempat dia sangat harapkan. Tapi kemudian waktu berjalan dia mulai melupakan. Saya sudah sampaikan kepada kita sekalian bahwa lupa bukan berarti sudah hilang. Dan Tuhan tidak mau supaya perempuan ini sekedar melupakan apa yang dia inginkan, tapi Tuhan mengganti semua kepedihan hatinya dengan sukacita. Dan hari-harinya itu adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Dia menjalani hari-harinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ketika anaknya lahir, saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan rohaninya. Dia mengalami peningkatan iman. Dia tidak pernah melewatkan bulan baru dan hari Sabat. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apakah bulan baru itu di dalam Bilangan 28 ayat yang ke-11. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba seumur setahun yang tidak bercela. Allah memberikan ketetapan kepada bangsa Israel bahwa pada bulan baru mereka harus merayakannya dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Bulan baru yang dimaksud di sini adalah hari pertama setiap bulan. Dan ini diperhatikan oleh perempuan Sodom ini. Sejak
kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya, ini yang dia lakukan. Dan ini menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dia lewatkan. Setiap hari pertama bulan baru, dia pergi mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan dia juga tidak melewatkan hari Sabat. Dia selalu ada di sinagog untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat di sini berkat Tuhan yang diterima oleh perempuan Sunem ini tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Anak merupakan berkat terbesar bagi perempuan Sunem ini. Tapi saudara-saudara, kita melihat ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Bahkan hatinya penuh gairah. Dia tidak pernah melewatkan bulan baru dan hari Sabat. Dia perhatikan itu. Dia tidak menjadi kendor dalam mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, biarlah kita belajar hal ini dari perempuan Sunem ini. Ketika Tuhan buat semua yang kita kerjakan berhasil, ketika kita diberkati, mari jangan lupa Tuhan. Jangan kita kendor mencari Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara ada banyak hal yang membuat kita kendor mencari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Biarlah kita penuh gairah mencari Tuhan seperti perempuan Sunem ini. Karena saudara-saudara, kita sering kali mendengar, bahkan mungkin hari-hari ini terlalu sering kita dengar dari mimbar ini bahwa hidup ini begitu singkat. Benar, saudara-saudara, hidup ini begitu singkat. Hari ini kita sehat, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi pada diri kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat masa depan itu. Hidup dan mati kita diatur oleh Tuhan. Dia yang menentukan. Nah, saudara-saudara, karena hidup ini begitu singkat, mari kita pergunakan waktu kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6 katakan, carilah Tuhan selagi kita bisa mendapatkan Dia. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Setelah kelahiran anaknya, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah melewatkan bulan baru dan hari Sabat. Dia perhatikan benar. Setiap bulan baru, setiap Sabat, dia selalu ada untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang benar, yang diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dengan dia mencari Tuhan, dia terus menyembah Tuhan, kita melihat perempuan Sunem ini mengalami lompatan iman yang sangat luar biasa sekali. Dia mengalami pertumbuhan secara rohaninya dengan begitu baik sekali. Dia menjadi kuat, sehingga ketika datang persoalan dalam hidupnya, dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana dia menyikapi persoalan yang datang dalam hidupnya. Kita melihat iman perempuan ini. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan langkah-langkah iman ketika dia menghadapi persoalan yang datang dalam hidupnya. Pertama, ketika dia melihat kenyataan anaknya yang sakit, dan pada waktu ada di pangkuan perempuan Sunem ini, dia berharap, dia berdoa, sebagaimana kita lakukan ketika ada keluarga kita yang sakit, kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh percaya. Tetapi apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini mati. Nah, saudara, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan hati perempuan Sunem ini. Tuhan yang memberi, tapi pada waktu itu Tuhan ambil anak itu. Anak ini mati. Ada kepedihan, ada kesedihan. Tapi saudara-saudara, dalam kesedihan ini kita melihat dia hadapi semua dengan tenang. Mari kita melihat lagi dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Nah, saudara-saudara, dia dalam kedukaan, dalam kesedihan. Saya belum pernah ketemu dengan orang-orang ketika ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan tertawa-tawa. Mungkin dia bisa tersenyum kepada orang yang datang mengunjunginya,
memberikan kekuatan, tetapi saudara-saudara tidak bisa diingkari, di dalam hatinya ada kesedihan yang begitu besar. Perempuan Shunem ini merasakan kesedihan ini. Tapi ketika dia menghadapi persoalan ini, dia yang seharusnya dihibur, dikatakan jangan khawatir. Kata jangan khawatir di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata shalom, artinya damai. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kelengkapan. Itu tidak khawatir. Tidak ada yang hilang. Sementara yang terjadi pada waktu itu, dia kehilangan seorang anak yang sangat dikasihi, yang mungkin dia hanya bisa menikmati sampai umur 12 tahun. 12 tahun dilewati merupakan hari-hari penuh dengan sukacita. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Anak ini mati. Dia seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia berharap, dia berdoa. Tetapi jawabannya adalah anak ini mati. Dan ketika anak ini mati, saudara-saudara, dalam kesedihan, seharusnya dia bisa atau dia mengharapkan orang menghibur dia, tetapi kita melihat di sini dikatakan jangan khawatir. Damai. Tidak ada yang hilang. Dia kehilangan, tetapi dia katakan tidak ada yang hilang. Di sini kita melihat saudara-saudara betapa dia tenang menghadapi sesuatu yang sangat berat dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memiliki iman dan dia percaya kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan lebih daripada apapun. Itu sebabnya ketika menghadapi sesuatu yang berat, saudara-saudara, bukan kata-kata keluhan yang keluar dari mulutnya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia katakan kepada suaminya, jangan khawatir. Tidak ada yang hilang. Dalam versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, jangan khawatir, segala sesuatu akan menjadi beres. Kemudian dalam versi Indonesia Modern Bible, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir, semua akan beres, semua akan baik-baik saja. Saudara-saudara, ini kalau kita renungkan luar biasa sekali. Umumnya ketika kita mengalami kesedihan, kita larut dalam kesedihan itu sehingga kita lupa semua apa yang baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ada pada waktu itu adalah kita dalam kesedihan yang sangat hebat sekali atas apa yang sedang kita alami. Tapi perempuan Shunem ini, saudara, dia katakan semua akan beres. Semua akan baik-baik saja. Karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi keadaan yang seharusnya membuat dia panik, tetapi dia bisa tenang menghadapi semuanya. Kemudian yang kedua, dia memperkatakan perkataan iman. Pada waktu anaknya mati, dia tidak berdiam diri, dia bersiap-siap untuk pergi menemui Nabi Elisa. Dia percaya sesuatu akan terjadi. Dia pergi dengan cepat-cepat. Dia katakan pada bujangnya, supaya keledai ini berlari dengan cepat sekali. Dia tidak mau kehilangan waktu. Nah, ketika sampai kepada Elisa, Elisa dari kejauhan sudah melihat dan memberitahu kepada hambanya Gehazi, coba tanyakan kepada perempuan ini, apakah engkau baik? Nah, saudara-saudara, kita melihat apa jawaban dari perempuan Shunem ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 25 dan 26. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dan dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat, perempuan Shunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Saudara-saudara, kepergian seorang anak itu sekali lagi mendatangkan duka dalam hati. Dia pergi kepada Elisa untuk mencari pertolongan. Ketika ditanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Dia jawab, selamat. Nah, selamat ini juga mempunyai arti yang sama dengan yang kita
lihat tadi bagian pertama, jangan khawatir. Dalam bahasa aslinya dipakai kata shalom, artinya damai. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan. Saudara-saudara, pada waktu ditanya, apakah anak itu selamat? Kenyataannya anak itu mati. Tetapi dia katakan selamat. Apa artinya ini? Saudara-saudara, dia memperkatakan perkataan iman. Dia percaya bahwa semuanya itu akan baik. Dia melihat dengan mata imannya sesuatu yang hebat itu akan terjadi. Apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani ini, dia melihat dengan mata iman. Itu sebabnya dikatakan selamat. Artinya semua baik-baik saja. Saudara-saudara, seringkali ketika kita bertemu dengan seseorang, dia menanyakan apa kabarnya kita. Ketika kita mengalami keadaan yang sangat sulit, seringkali tanpa kita sadar kita katakan, wah gak bagus. Bagaimana usahamu? Gak bagus begitu. Tapi saudara-saudara, kita belajar dari perempuan Sodom ini. Dia tahu kenyataan yang dihadapi, anaknya mati. Anak yang disayang itu mati. Saudara-saudara, kita yang punya perasaan, kita dapat merasakan bagaimana perasaan perempuan Sodom ini. Kesedihan yang begitu besar yang dia rasakan, tapi dia katakan selamat. Artinya semua akan baik-baik saja. Dia mengatakan perkataan iman bahwa anak ini akan kembali kepada dia. Sekarang dia kenyataannya mati, tetapi anak ini akan kembali kepada dia. Saudara-saudara, mari, apapun kenyataan hidup yang kita alami, kita belajar katakan segala sesuatu itu baik dan semua kita percaya bahwa Tuhan sanggup merubah apapun keadaan yang dialami oleh kita. Perempuan Sodom ini percaya bahwa Tuhan bisa merubah keadaan itu. Sekarang dia memang berduka, tapi dengan mengucapkan kata selamat, dia percaya Tuhan akan merubah semua kenyataan itu. Kalau kita melihat dalam Kejadian 22 ayat yang kelima, pada waktu Abraham diuji oleh Allah, Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Allah tidak meminta hartanya, tetapi Allah meminta sesuatu yang pasti sangat berat buat Abraham. Allah minta supaya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya Ishak itu harus mati dan menjadi korban. Tetapi kita melihat di sini Abraham, dia melakukan semua dengan taat. Dia pergi. Nah, pada waktu dia hampir sampai ke tempat di mana dia akan mempersembahkan korban, dia berkata begini kepada bujangnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kalimat yang terakhir, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban, artinya Ishak harus disembelih. Sesudah dia mempersembahkan korban, sesudah dia sembahyang, dia akan kembali. Tapi dikatakan kami akan kembali. Artinya Abraham dengan Ishak. Dia memperkatakan perkataan iman. Dia melihat dengan imannya bahwa sesuatu akan terjadi. Dia tidak pikirkan bagaimana terjadinya, tapi dia percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Imannya mengatakan bahwa dia akan kembali bersama-sama dengan Ishak. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak perlu pikirkan bagaimana Tuhan menolong kita. Walaupun mungkin menurut pemikiran kita, persoalan yang kita hadapi itu begitu sulitnya dan tidak bisa diselesaikan. Tapi saudara, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita tidak perlu bertanya bagaimana cara Tuhan menyelesaikan semua persoalan kita. Kita hanya perlu membawa iman kita kepada Tuhan. Dan ini yang ada pada Abraham. Dia tidak bertanya bagaimana Tuhan akan menyediakan
pengganti sehingga dia akan kembali bersama dengan Ishak kepada bujangnya ini. Jadi waktu dia tinggalkan di satu tempat, nanti Abraham akan kembali bersama dengan Ishak kepada bujang itu. Dia punya iman. Nah saudara-saudara, Allah dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Abraham percaya ini. Perempuan Sunam ini juga percaya bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Dia kehilangan, tapi dia percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Pada waktu ditanya, selamatkah anak itu? Dia jawab selamat, dia tidak berbohong. Dia tidak menyembunyikan keadaannya, tapi dia mengucapkan perkataan iman. Saudara, mari kita belajar memperkatakan iman dan budayakan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun kenyataan yang kita hadapi, kita mau memperkatakan perkataan iman. Sekalipun keadaan itu tidak baik, kita percaya bahwa Allah sanggup merubah keadaan itu. Haleluya. Dia tidak berubah sampai saat ini, saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka percaya kita membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Kita selalu katakan ini. Tapi saudara-saudara, bukan sekedar kita mengatakannya, tapi kita mengalami. Apa yang kita tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan, dan biarlah kita mengalaminya. Bagaimana kita mengalaminya? Itu dengan beriman kepada Tuhan. Dengan dia selalu merayakan bulan baru dan tidak pernah absen dari hari Sabat. Itu membuat dia bertumbuh secara rohani dan membuat imannya mengalami lompatan yang besar, dan imannya membawa dia melihat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Dia katakan selamat, artinya semua akan baik-baik saja. Nah saudara-saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-1 katakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, atau iman adalah satu keyakinan bahwa kita akan melihat apa yang mata tidak lihat. Perempuan Sunam ini melihat apa yang mata tidak lihat. Sehingga dikatakan semua akan baik-baik saja. Dan apa yang dia percaya, itu yang dia terima. Pada waktu dua orang buta berseru kepada Yesus meminta pertolongan. Yesus katakan, apakah engkau percaya aku bisa menyembuhkan engkau? Mereka katakan, kami percaya. Dan Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut percayamu. Saudara, menurut apa yang kita percaya, jadi. Kalau kita percaya, Tuhan sanggup merubah semuanya. Tuhan sanggup menyelesaikan semua yang kita hadapi. Maka jadi seperti iman kita. Jadi seperti percaya kita. Dan untuk memiliki percaya ini, saudara-saudara, mari kita kembali kepada perempuan Sunam ini. Dia punya kebiasaan yang tidak pernah dia lewatkan. Merayakan bulan baru dan selalu merayakan Sabat di rumah Tuhan. Saudara, hari Tuhan adalah hari yang kita harus gunakan untuk Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Ya, keberhasilan tidak membuat kita harus menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita tetap menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Sebab saudara-saudara, kita tidak tahu besok apakah kita masih punya kesempatan. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa kita pernah harapkan. Dan ketika itu datang, kita tidak bisa tawar kepada Tuhan. Tuhan, kasih perpanjanglah. Memang dalam Alkitab kita melihat Hizkia, Tuhan kasih perpanjang 15 tahun. Dan kalau Tuhan kasih perpanjang umur kepada Hizkia, Tuhan punya rencana untuk Hizkia. Supaya Hizkia memuliakan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan juga memenuhi apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan punya rencana. Tuhan punya mau supaya apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu membawa kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, kita melihat yang ketiga, langkah iman dari perempuan Sunam ini, dia mengandalkan Tuhan.
Pada waktu dia pergi kepada Nabi Elisa, dia tahu bahwa dia akan melihat sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi dia. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-30, saya baca dalam versi mudah dibaca. Ibu anak itu mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan engkau yang hidup, aku tidak akan berangkat tanpa engkau. Jadi berdirilah Elisa dan mengikuti dia. Ketika diberitahu bahwa anaknya sudah mati, Elisa menyuruh Gehasi untuk membawa tongkat dan sentuhkan kepada anak ini. Gehasi dengan cepat dia pergi melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Tapi pada waktu Gehasi ini berjalan, perempuan Sunem ini berkata kepada Elisa, aku tidak akan berangkat tanpa engkau. Apa artinya ini? Dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan dia tidak mau bergerak tanpa Tuhan. Memang dalam hal ini kita melihat dia berkata kepada Elisa, aku tidak akan berjalan tanpa engkau. Tapi saudara-saudara, Elisa adalah hamba Tuhan. Dan perempuan Sunem adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ketika dia katakan, aku tidak mau berjalan tanpa engkau, itu berarti dia tidak mau berjalan tanpa Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat Elisa akhirnya pergi bersama dengan perempuan Sunem ini. Kemudian setelah berdoa, maka anak ini hidup kembali. Saudara-saudara, imannya membuat dia mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia hanya mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, dia taruhkan seluruh harapnya kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka saudara-saudara, perempuan Sunem ini melihat sesuatu yang luar biasa. Dia mendapatkan kembali anaknya yang sudah mati. Haleluya. Saudara-saudara, kita melihat kekuatan iman itu begitu luar biasa. Dan iman itu, saudara-saudara, tidak datang dengan begitu saja. Iman datang ketika kita mendengar firman Tuhan. Iman datang ketika kita setia kepada Tuhan. Perempuan Sunem ini, dia seorang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi dia mengalami lompatan iman yang luar biasa. Karena dia setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah melewatkan bulan baru dan hari Sabat. Dia selalu ada di sana. Mari saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang ada di luar sana tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Jangan pada hari Minggu, saudara-saudara, kita ada di tempat lain. Kita boleh saja pergi ke tempat lain sesudah kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, biarlah Tuhan itu menjadi nomor satu dalam hidup kita. Sebagaimana perempuan Sunem ini, sejak kelahiran anaknya, semua berubah total. Berubah secara radikal. Tuhan itu menjadi terutama dalam hidupnya. Bulan baru dan hari Sabat tidak pernah dia lewatkan. Haleluya. Itu karena imannya kepada Tuhan. Dan karena dia tidak lewatkan perayaan ini, maka imannya terus mengalami peningkatan. Dia bergerak dari iman kepada iman. Dan imannya yang membawa dia kepada melihat kemuliaan yang Tuhan kerjakan bagi dia. Saudara-saudara, Tuhan mencari iman dalam kita. Pada waktunya Tuhan akan membenarkan kita. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan akan membenarkan setiap orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan siang dan malam. Artinya kita berdoa. Doa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang yang percaya.
Kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya, kita orang beriman, kita selalu berdoa. Apalagi ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara-saudara, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan kita. Dan pada waktu Dia membenarkan kita, apakah Dia melihat iman di dalam diri kita? Seringkali, saudara-saudara, ketika Tuhan memberi jawaban pada kita, kita tidak beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya, masih adakah iman itu? Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang kita harus jalani pada hari-hari ini, kita tidak tahu hari ke depan akan seperti apa. Kita berharap akan lebih baik, tetapi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa keadaan tidak akan lebih baik. Tapi bersama dengan Tuhan, selalu ada harapan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Akan banyak hal yang Tuhan rubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan datang memberikan pertolongan pada kita, kita tetap dalam iman kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian. Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Selalu haus akan kasih-Mu, dalam kehidupanku. Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Selalu haus akan kasih-Mu, penyejuk dalam kehidupanku. Ku ingin selalu dekat-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Selagi ku jauh dari-Mu Tuhan, sebab Engkaulah pengharapanku. Seperti rusa merindukan sungai-Mu. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kasih-Mu
merenungkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, belajar dari perempuan Sunem ini, sesuatu yang dia terima dari Tuhan itu membuat semua berubah. Dia tidak menjauh dari Tuhan, tetapi justru semakin mendekat. Hatinya penuh gairah mencari Tuhan. Dia sangat menghargai bulan baru dan hari Sabat. Dia tidak pernah lewatkan. Ketika dia menerima berkat dari Tuhan, dia semakin penuh gairah kepada Tuhannya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia terus mencari Tuhan. Nah, biarlah saudara-saudara kita belajar hal ini dari perempuan Sunem ini. Apapun yang Tuhan akan kerjakan bagi kita, kemanapun Tuhan akan bawa kita, mari kita tetap ingat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Biarlah kita seperti rusa yang rindu akan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin mengalami kemurahan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika datang masalah dalam hidupnya, imannya bekerja dengan begitu luar biasa. Imannya membawa dia melihat kemuliaan Tuhan. Anaknya yang sudah mati di pangkuannya, anak itu hanya hilang untuk sementara, tapi kemudian kembali kepadanya. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan mujizat itu masih ada, saudara-saudara. Mujizat itu tersedia bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana iman kita pada hari-hari ini? Apakah iman kita rontok karena berbagai hal yang kita alami dalam hidup kita? Dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai pergumulan yang berat. Apakah iman kita kepada Tuhan masih tetap sama? Atau malah iman kita sudah rontok sehingga kita hilang kepercayaan kepada Tuhan? Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa yang bisa membuat iman kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah dengan kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau pada hari-hari ini ada banyak waktu yang kita pakai hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan kita hanya berikan yang sisa. Tapi pada pagi hari ini mari kita punya komitmen yang baru dengan Tuhan. Sebagaimana perempuan Sunem ini dengan berkat yang dia terima, itu merupakan langkah awal dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita juga mau mencari Tuhan, dan kita tidak punya alasan apapun untuk menjauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara-saudara semangat kita kendor dalam mencari Tuhan, mari pada pagi hari ini di hadapan Tuhan kita mau berdoa supaya semangat itu kembali pada kita. Kita terus menyala-nyala mencari Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini lagi. Seperti rusa merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai-Mu, demikianlah hatiku Tuhan, selalu haus akan
katakan dengan iman kepada Tuhan bahwa kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tidak membatasi kuasa Tuhan, dan kuasa itu bekerja dalam kita. Pada pagi hari ini, apapun pergumulan kita, apapun beban berat yang sedang membebani kita, percayalah bahwa Tuhan, Dia berkuasa melakukan semua, dan Dia ada di sini. Saat kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, saat kita mengangkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, Dia ada di sini. Dan kuasanya yang tak terbatas Dia lepaskan bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kalau iman kita rontok pada hari-hari ini, biarlah saudara-saudara pada saat ini di hadapan Tuhan kita baru iman kita kembali. Sebab dengan iman ini membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan besar. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas bekerja dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang tidak berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan dalam dirimu. Kuasa yang tak terbatas itu ada di sini. Kuasa yang tak terbatas itu nyata ya Tuhan. Biarlah Engkau lepaskan kuasa-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Engkau tahu ada beban berat yang membebani kami. Tapi Tuhan, biarlah dalam rumah-Mu ada kemenangan besar. Kami mendapat jawaban dari Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kemenangan bagi umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita percaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja di hidup kita. Dia memberi pertolongan bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari pandang Dia.
Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory. Oh Tuhan, kami yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Engkau ada saat kami berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada di sini Tuhan untuk kami. Engkau ada di sini untuk memberkati kami Tuhan. Engkau ada di sini untuk memberikan jawaban atas setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Lepaskan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus merontokkan iman kami. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membaharui iman kami kepadamu. Sebab kalau kami tidak percaya, maka kami tidak bisa berharap mendapat sesuatu dari Tuhan. Kami tidak bisa berharap mendapat pertolongan dari Tuhan. Hanya dengan percaya kami meraih pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan, tambahkan percaya kami pada pagi hari ini Tuhan, dan pulihkan percaya kami. Kalau ada iman daripada umat-Mu yang sedang rontok Tuhan, karena berbagai pergumulan hidup yang berat ini Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Jamah kami, sehingga Tuhan di tempat ini kami mengalami kemenangan. Kami pulang Tuhan, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan, dan ada banyak hal yang Engkau mau kami alami di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah kami mau menambah percaya kami kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami mau terus percaya dan belajar percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau merubah semua Tuhan dari apa yang membuat kami begitu bergantung kepada dunia ini. Kami akan Tuhan alihkan, dan kami akan terus belajar bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab dengan kami bergantung kepadamu, ada banyak hal-hal yang heran, ada banyak rahasia-rahasia yang kami akan lihat Engkau bukakan bagi kami. Kami akan mengalami hal-hal besar, sehingga Tuhan, kami bukan hanya percaya bahwa Allah kami berkuasa melakukan segala sesuatu, tapi kami mengalami kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau menyelesaikan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, yang mungkin tidak diceritakan Tuhan pada saat ini. Tapi Engkau tahu hati daripada umat-Mu. Setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap apapun yang berat yang dialami, Tuhan, Engkau memberikan jawaban ya Tuhan. Engkau menjamah semua umat-Mu. Mereka boleh pulang dengan sukacita yang besar. Mereka pulang sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang punya pengharapan dalam Yesus. Dalam perjalanan iman ini akan melihat begitu banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, pagi hari ini saya dan saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kita mau bangun di dalam Tuhan, kita konsisten di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau kita selalu konsisten dengan Tuhan, berkat Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian yang lama ya, Pantekosta lama, Majulah Jalan ke Sorga. Kita nyanyikan pujian ini sementara persembahan yang kedua, dan ada kotak yang di depan boleh dijalankan. Kita memberi dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya. Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesuslah banyak beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesuslah
firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatu akan baik, tapi Tuhan berjanji akan beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Artinya ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, Tuhan ada di sana dan Tuhan juga ada untuk menolong kita sekalian. Oh, luar biasa Tuhan kita, perhatiannya begitu besar. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kalau kita sudah dalam Tuhan, jangan pernah berpikir untuk menjauh dari Tuhan. Kita belajar dari perempuan Sunem ini, biarlah semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk 1 jam lebih ada di rumah Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami. Kami rasakan kehadiran Tuhan. Engkau menjamah kami. Engkau memulihkan kami. Engkau Tuhan melakukan hal-hal besar saat kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Ada berkat tersedia dalam rumah Tuhan. Dan kami raih berkat itu dengan iman kami Tuhan Yesus. Dan sebelum kami tinggalkan rumahmu pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa dan serahkan hidup kami dalam tanganmu. Tuhan Yesus, hari-hari depan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau andalkan Engkau, kami mau beriman kepadamu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Engkau, dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami, dengan apa yang kami terima. Tuhan biarlah makin menyadarkan kami bahwa semua itu karena Tuhan. Itu sebabnya segala sesuatu juga untuk Tuhan. Kami tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Kami mau selalu dekat. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Dan barui kerinduan itu dalam setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Baik orang muda maupun orang tua ya Tuhan. Barui kerinduan itu terus menyala-nyala dalam hati kami. Kami mau mencari Engkau. Ada banyak hal-hal yang akan kami ketemukan di dalam Engkau. Ada banyak hal-hal yang akan kami lihat, yang akan kami alami secara pribadi. Sehingga kami Tuhan menjadi umat yang kuat. Kami bertumbuh secara rohani Tuhan, menjadi umat yang dewasa, umat yang mempunyai iman hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan ada banyak hal yang menjadi ujian buat kami, ujian buat iman kami. Tapi biarlah Tuhan iman kami terus bertambah dengan iman kami. Kami meraih janji-janji Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Tuhan bersama dengan Engkau, biarlah Tuhan kami melihat apa yang kami pikirkan terbatas, tapi Engkau kerjakan yang tidak terbatas ya Tuhan. Haleluya. Biarlah ini yang kami boleh alami dalam Tuhan. Semakin hari, semakin banyak hal yang kami lihat, kami alami secara pribadi. Sehingga itu akan membuat kami dengan seluruh keluarga kami akan setia beribadah kepadamu. Kami akan terus melayani Engkau Tuhan, mempergunakan hidup kami untuk terus berkarya bagimu Tuhan. Kami tahu kami ada dalam Tuhan. Engkau mau supaya hidup kami menjadi berkat ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan Engkau dipuji-puji, dimuliakan lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang datang dalam ibadah pagi ini Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, apapun persoalan yang mereka bawa Tuhan, kami percaya Engkau ambil alih semua, Engkau menyelesaikan dengan sempurna ya Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Yang hilang damai, Engkau kembalikan damai itu Tuhan Yesus. Kalau ada sesuatu yang hilang, Tuhan Engkau kembalikan kepada mereka. Haleluya. Sukacita Engkau berikan baru dalam hati mereka. Juga Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan jemaatmu yang sakit ya Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau tahu apa yang mereka rasakan Tuhan. Pergumulan mereka melawan penyakit Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tapi Tuhan kami percaya kuasa-Mu masih tetap sama. Kami berharap kemurahan Tuhan. Biarlah Engkau lepaskan Tuhan Yesus kuasa kesembuhan itu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Haleluya. Engkau ada di sini, Engkau melawati setiap kami Tuhan. Jamah yang sakit Tuhan, angkat semua sakit penyakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Pada saat kami percaya kami sembuh karena kuasa Tuhan, maka kami menerima apa yang kami percaya Tuhan. Tambahkan percaya kami Tuhan Yesus. Oh, tambahkan percaya kami yang kurang, supaya dengan percaya kami menerima apa yang kami percaya. Kami mengalami semua
apa yang Engkau bisa kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami mau akhiri pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan tetap menyertai kami sepanjang hari ini. Dimanapun dan kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan kami adalah terang yang menerangi dunia ini Tuhan Yesus. Hidup kami mendatangkan kepujian, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.